kegiatan pembelajaran pada hari ini kita bersama-sama berdoa dulu. Hadir, siapa ketua kelasnya? Saya baca, silakan. Anak-anak, kita hari ini mempelajari coding dan AI. Sebelum kita masuk ke dalam materi, ayo kita nyanyikan lagu dulu tentang coding dan AI. Bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Di sini coding, di sana coding, di mana-mana adanya coding. Di sini AI, di sana AI, di mana-mana memakai AI. Di sini ada coding juga memakai AI, di mana-mana juga coding AI. Terima kasih. Tepuk tangan untuk semuanya. Sebelum masuk ke pelajaran pada hari ini, pernahkah kalian lihat itu? Nah, Yang pertama apa ini? Tuh. Yang satunya, Google Map. siapa yang pernah memakai aplikasi tersebut? Pernah semuanya? Pernah. Mengapa kalian memakai aplikasi tersebut? Karena kakak itu Bukan. Tidak. menjawab cita-cita, Pak. Menjawab cita-cita. Ini mau tahu cita-cita, Pak. Ya, ini materi yang baru. Ya, dari aplikasi ini, kalau itu kita bisa mengetahui hal baru. Ya, bisa mengetahui cita-cita yang ingin kita capai. Misalkan, kamu ingin pilot, misalkan. Lihat tentang pilot, oh, kan seperti ini. Untuk Google Map ini, Saya aplikasi coba siapa yang tahu mengapa kita harus menggunakan Google Map? Coba, Pak. Akan menyasar, akan tidak tersesat, melacak tempat. Ya. Apakah dalam aplikasi tersebut ada AI? Nama lain dari AI itu apa sih? Kecerdasan artifisial. Ya. AI ini nama lainnya adalah KA. Kepanjangannya AI, Artificial Intelligence. Kalau KA, kecerdasan artifisial. Nah, semuanya itu dimanfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tujuannya untuk membantu kita dalam menyelesaikan setiap ya, kan? Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu kalian nanti diharapkan mampu menjelaskan definisi kecerdasan artifisial atau KA. Yang kedua, mampu mengidentifikasi karakteristik dari kecerdasan artifisial. Definisi kecerdasan artifisial asal mulanya istilah kecerdasan artifisial atau KA pertama kali digunakan pada lokal karya Darmon. Ya itu. Kemudian secara umum itu secara menyeluruh. Arti dari KA, sistem yang dapat berpikir seperti manusia. Contoh saja dalam pelajaran matematika. Dengan temanmu kamu tidak jadi salah. Contoh, 3 kali 4 6. Cara panjangnya bagaimana? Tuh. Apakah 3 tambah 3 atau 2 tambah 2 tambah 2? Yang betul yang mana? Itu adalah contoh terkecil data. Secara praktis, arti KA, sistem yang memungkinkan komputer belajar dari data, mengenal pola, serta membuat prediksi atau keputusan secara mandiri. Nah, datanya harus valid, harus benar, sehingga nanti mengambil keputusan sesuai dengan data yang benar.
Gitu. Dan secara sederhana, teknologi yang membantu komputer belajar dari pengalaman dan melakukan tugas tanpa selalu perlu diperintah manusia secara langsung. Contoh, algoritma KA di media sosial merekomendasikan konten relevan berdasarkan kebiasaan pengguna. Contoh tadi, YouTube. Contohnya, setiap pagi, contohnya ini, Iqbal, setiap pagi selalu mendengarkan terbang kuntulan. Maka setiap pagi ketika Iqbal buka, pasti acaranya tentang kuntulan. Mbak, layangan, Mbak. Terus hobi. Ya, misalkan setiap sore kamu mau buka layangan besar, layangan kecil, layangan orang, layangan naga yang panjang. Setiap sore kamu buka, acaranya itu terus. Iya, Pak. Tuh. Jadi itulah data. Gitu. Tentang AI, mari kita simak video berikut ini, yaitu tentang kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan. Gitu. Amati setiap materi yang disampaikan hari ini. Nanti di akhir pelajaran ada permainan kuis. Ya. Nanti dalam permainan kuis tadi itu nanti terbagi menjadi 3 kelompok. Ya, 1, 2, 3. Nanti berdiri 5-5. Misalkan kelompok 1 5 anak. Yang kayak tadi, Mbak. Ya, kayak kemarin ya. Kan pernah dilakukan video atau permainan kuis ya. Silakan dicatat. Apa hal pertama yang muncul di pikiranmu ketika mendengar kata AI atau kecerdasan buatan? Apakah AI jahat seperti di film-film Hollywood? AI jahat atau android AI hanyalah filter foto juga menggunakan AI agar dapat menyesuaikan dengan bentuk wajah. Kalau kalian terbiasa nonton atau like konten K-pop misalnya, akan muncul rekomendasi konten yang enggak jauh-jauh dari K-pop juga. Bukan hanya di media sosial, AI atau artificial intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem. Saya stop dulu ya. Tadi ya, AI banyak digunakan. Salah satunya yang sering kamu pakai yaitu di handphone. Ada face muka ya, terus titik jari. Berikutnya simak penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari. Ini manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Kita untuk berpikir, belajar, dan melakukan tugas seperti manusia. Istilah AI muncul pada tahun 1956 dalam konferensi Dartmouth yang diinisiasi oleh John McCarthy, seorang ilmuwan komputer asal Amerika Serikat. Di antaranya ada 4 teknik dasar pada AI, yaitu searching, reasoning, planning, dan lainnya. 4 teknik dasar AI. Ya ini ya, searching, reasoning, planning, learning. Nah, ini adalah 4 teknik dasar atau ciri-ciri jika sesuatu hal itu dikatakan AI. Searching adalah teknik menemukan langkah-langkah yang sistematis untuk mencapai suatu tujuan atau solusi. Contohnya AI pada Google Maps. Reasoning adalah teknik menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Contohnya AI pada aplikasi pendiagnosa penyakit. Planning adalah teknik memecah masalah kompleks ke dalam sejumlah operasi yang lebih sederhana. Contohnya AI pada mesin perakitan kendaraan. Learning adalah teknik mengajarkan pola-pola data untuk memperoleh pengetahuan. Contohnya AI pada sistem mobil tanpa pengemudi. Lalu, apa saja ya keunggulan menggunakan AI? AI dapat menyelesaikan tugas dengan cepat dan efisien sehingga dapat menghemat waktu dan sumber daya. AI dapat menganalisis data yang besar dan kompleks serta menemukan pola dan tren dari data tersebut, merekomendasikan obat atau terapi tertentu. Di bidang keamanan, AI digunakan dalam kamera untuk mendeteksi adanya aktivitas yang mencurigakan. AI juga digunakan dalam keamanan cyber untuk mendeteksi serangan di dunia maya. Di bidang keuangan,
AI digunakan untuk menganalisis tren pasar, memprediksi perubahan, dan mengelola risiko investasi. AI juga dapat membantu dalam mendeteksi transaksi keuangan yang mencurigakan. Di bidang bisnis, AI digunakan untuk menargetkan iklan yang lebih spesifik dan personal, serta menjawab pertanyaan dan menerima keluhan konsumen. Machine learning. KA belajar dari data. Data yang diberikan itu digunakan untuk menyampaikan hasil. Ini ya, KA bisa belajar dari data yang diberikan kepadanya. Semakin banyak data, semakin baik kemampuannya. Contoh, yaitu YouTube merekomendasi video berdasarkan riwayat tontonan. Yang kedua, Google Translate. Apa itu Google Translate? Pernah, siapa yang pernah memakai? Kamu biasanya Google Translate digunakan untuk apa? Mengartikan bahasa Mandarin. Kalau Fatir pernah menggunakan Translate untuk apa? Oh, memakai untuk bahasa Inggris ya. Di Translate itu banyak bahasa. Berikutnya, karakter yang kedua. KA mampu beradaptasi dan meningkatkan performanya. KA bisa berubah dan menyesuaikan diri berdasarkan pengalaman, memperbaiki diri dari kesalahan. Contohnya aplikasi peta, Google Map. Kalau Google Map itu nggak pernah digunakan atau lokasi yang ada nggak pernah didatangi, pasti satu kali itu salah. Kalau tidak berkali-kali digunakan, itu langsung tepat pada kesalahan. Yang kedua, asisten virtual atau Siri, Google Assistant, semakin memahami suara dan akses pengguna, sering interaksi. Itu di penggunaan Google Assistant. Karakter yang ketiga, KA bekerja berdasarkan algoritma dan model prediktif. KA bekerja dengan aturan dan langkah-langkah matematis algoritma untuk memprediksi sesuatu sebelum terjadi berdasarkan pola data yang dipelajari. Itu ini seperti di HP kalian, HP orang tua kalian. Biasanya ketika buka pagi, di pagi hari cek cuaca bisa muncul. Kemudian mungkin di belanja yang lagi tren bisa digunakan itu. Cek hari ini atau tahun ini trennya baju apa? Itu bisa buka di situ. Berikutnya, karakteristik yang keempat, mampu mengenali pola dan membuat keputusan otomatis. Nih, KA dapat menemukan pola yang tidak terlihat oleh manusia dan membantu mengambil keputusan secara otomatis. Contohnya media sosial. Media sosial, aplikasi media sosial, contohnya Facebook, Instagram, mengenali wajah dalam foto dan menyarankan nama teman untuk ditandai. Siapa yang pernah menggunakan Facebook? Kelas 5? Pernah menggunakan Facebook? Iqbal. Instagram? Saya kok. Ya, di Instagram dan Facebook itu ya banyak juga banyak informasi di sana. Yang berikutnya aplikasi perbankan. Aplikasi perbankan mendeteksi penipuan dengan melihat transaksi tidak bisa. Misalnya login dari negara lain. Ayo, berikutnya kita simak perbandingan kecerdasan buatan dengan kecerdasan manusia. Kecerdasan buatan AI dan manusia memiliki perbedaan dan persamaan dalam beberapa hal. Berikut adalah perbandingan antara AI dan manusia. 1. Kapasitas pemrosesan informasi. AI memiliki kemampuan untuk memproses dan menganalisis data dalam jumlah besar dan dalam waktu yang sangat singkat. Sementara manusia mampu melakukan
yang sama, namun dengan keterbatasan kapasitas dan kecepatan pemrosesan. 2. Silakan dicatat. Pembelajaran. AI mampu belajar dan meningkatkan kinerja sendiri melalui pemrosesan data dan pembelajaran mesin. Ya. Manusia juga belajar, Akhirnya. namun dengan cara yang berbeda, seperti melalui pengalaman, Ya. trial and error, serta instruksi dari orang lain. 3. Fleksibilitas. Meskipun AI dapat memproses data dalam jumlah besar, namun mesin tersebut hanya mampu melakukan tugas tertentu dan tidak dapat melampaui batas tersebut. Manusia lebih fleksibel dan dapat melakukan banyak tugas dengan cara yang berbeda-beda. 4. Kreativitas. Manusia mampu menghasilkan ide-ide kreatif dan orisinal, sedangkan AI hanya dapat menghasilkan ide-ide berdasarkan data yang diberikan atau diperoleh dari orang lain. 3. Fleksibilitas. Ini yang ketiga perbedaannya AI dengan manusia. Fleksibilitas, fleksibel, bisa dimusyawarahkan. Fleksibel. Tuh. Kalau AI, kalau robot, kalau mesin nggak bisa. Contoh mesin parkir. Itu. Ketika ada sensor kendaraan pasti akan buka. Tutup. Ketika tidak ada, akan tutup. Beda dengan manusia kan? Misalkan ada nggak ada, misalkan ini manusia bisa dirundingkan. Coba buka dulu ya, Pak. Mengapa harus dibuka? Nanti ada kendaraan langsung tanpa berhenti, tanpa laporan. Tuh. Kalau mesin pasti stop dulu, sensor membaca, baru buka. Gitu. Ya. Tuh, fleksibilitas, fleksibel. Kalau manusia fleksibel, kalau AI tidak. Gitu. Harus selalu mengikuti instruksi, mengikuti data yang diterima. Hanya mampu melakukan tugas tertentu dan tidak dapat melampaui batas tersebut. Manusia lebih fleksibel dan dapat melakukan banyak tugas dengan cara yang berbeda-beda. 4. Kreativitas. Manusia Kreativitas yang keempat. Kreatif. Manusia semakin banyak pengalaman, semakin banyak pembelajaran, maka akan kreatif. Ini, hop, pinjam. Ini salah satunya kalian kreatif. Dari penghapus yang tadinya digunakan untuk menghapus, nggak ada mainan dan murah, kamu kreatif membuat seperti ini. Dengan apa ini? Staples. Kreatif ini. Tapi kreatif yang benar. Kalau selalu digunakan ini, terus kamu mau menghapus menggunakan apa? Kalau sudah punya satu, ya cukup satu ini aja. Jangan semua penghapus yang toko kamu beli. Jadinya habis untuk ini. Itu. Ya. Awas ya, kreatif yang benar. Jangan kreatif yang sekarang. Soal harap apa saudara itu? Ya. Itu salah satu kreatif yang kebablasan itu. Ya. Son fungsinya apa son itu? Buat menyetel lagu. Ya. Buat pernikahan. Nah, terus tujuan adanya son apa? Untuk Mendengarkan. ya menyiarkan ke masyarakat sekitarnya. Oh, ada acara, ada kegiatan, gitu. Tapi Tak kayak orang jualan. ya, dulu kayaknya bagus kayaknya. Tapi itu yang baik, jangan sampai merusak ketenangan. Ya, sampai genteng rumah jatuh karena getaran kaca pecah. Itu Kacanya brewok. iya, itu kreatif yang kebablasan. Ini kalau kamu terlalu menggunakan ini, setiap masuk, Bu beli penghapus 10, Bu beli penghapus setiap hari. Terus kamu yang sudah kemarin beli
tetap disimpan, nggak ada gunanya. Itu kreatif yang kebablasan. Cukup satu saja sudah, jangan beli-beli lagi, ya. Biar ada manfaatnya uangmu itu, ya Bi, ya ada manfaatnya. Sama halnya dengan kepandaianmu, kreativitasmu, ya. Semakin banyak kamu menyalurkan aktivitasmu, kreativitasmu ke teman, maka akan semakin banyak manfaatnya. Ya, jadi kreatif ya sesuai dengan kebutuhan, jangan kebablasan. Mampu menghasilkan ide-ide kreatif dan orisinal. Sedangkan robot dapat menghasilkan ide-ide berdasarkan data yang diberikan atau diprogramkan. 5. Empati. Meskipun AI mampu melakukan empati. Empati itu apa? Empati itu apa? Iya, perasaan. Ya, perasaan kasihan, perasaan sedih, perasaan suka, perasaan benci, itu. Di AI, di KA nggak ada. Itu. Ya, awas. Ingat. Ya, itu perbedaan AI dengan kecerdasan manusia. Nggak ada empati kalau AI itu, sehingga hanya mengikuti instruksi. Contohnya ya, misalkan robot keamanan, ya, robot yang difungsikan untuk menjaga rumah. Kalau bukan orangnya, nggak boleh masuk. Robotnya di depan rumah saja, itu. Dengan misalkan dengan ciri orang yang dari rumah itu misalkan memakai topi, berkacamata, itu. Kemudian menggunakan kornea mata, itu. Kalau robot itu nggak bisa mendeteksi itu, maka orang itu nggak boleh masuk. Itu contoh empati, contoh data yang dimasukkan. Ini ya, yang kelima itu empati, perasaan. Robot nggak punya perasaan sedih sesuai dengan instruksinya. Yang pertama apa tadi? Perbedaan yang pertama 1, 2, 3, 4, 5. Kan ada 5. Yang pertama kapasitas pemrosesan. Yang kedua apa tadi? Pembelajaran. Yang ketiga kreativitas. Yang keempat fleksibilitas. Yang terakhir empati. Ini 5 ciri yang membedakan KA dengan kecerdasan manusia. Satu kelompok berdiri. Setiap soal muncul, ada jawabannya kan? Maju ke sini, menunjukkan. Tanpa suara sudah, biar nggak ramai. Gitu. Boleh berunding, jangan gantian. Misalkan yang pertama, Bila, gitu. Ayo Bila, yang itu, yang warna merah, maju. Gitu. Ya Pak Is nggak tahu, yang nomor apa aja nih? Berunding, 5 tadi itu. Yang mana? Yang kuning, maju. Gitu. Ya, nanti setiap yang dipilih nanti akan muncul jawabannya. Itu ya. Tuh. Kecerdasan artifisial. Ada 2 kuis ya. Yang pertama tentang definisi, karakteristik dan kecerdasan artifisial. Yang kedua tentang manfaat AI. Kita semua anak-anak Indonesia, generasi penerus bangsa. Giat sekolah, tugas kita yang
Hatiku selalu gembira, bernyanyi la 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 la. Ku tak mau sedih, ku tak mau marah. Hatiku selalu gembira. Shalalala, shalalala, shalalala. Hatiku selalu gembira. Hatiku selalu gembira, ha, bernyanyi la 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 la. Ku tak mau sedih, ku tak mau marah. Hatiku selalu gembira. Hatiku selalu gembira, bernyanyi la 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 la. Aku tak mau sedih, ku tak mau marah. Hatiku selalu gembira. Hatiku selalu gembira. Hatiku selalu gembira. Hatiku selalu gembira. Gembira, gembira, selalu bergembira. Hey! Kita semua anak-anak Indonesia, generasi penerus bangsa. Biar sekolah tugas kita yang utama, serta taat ibadah sesuai agama. Ayo kawan, belajar simak guru, mengajar biar pintar, kelak jadi orang besar. Tertib tentram di kelas, fokus dan jangan malas. Kalau malas nanti bisa tinggal kelas. Gapai cita-cita, selalu berdoa berusaha, pantang putus asa. Ya. Nanti di rumah silakan sebutkan atau tulis 3 aplikasi yang memanfaatkan AI. Ya, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan istirahat.